Saya baca analis Guardian Inggris, koran itu, bahwa coronavirus ini 10 bulan ke depan masih begini, pandeminya masih akan terus begitu, dengan efek pemburukan ekonomi di banyak negara tuh. Termasuk mahasiswa asing yang biasanya belajar ke negara berkembang atau belajar ke Australia, dia nggak spend lagi di situ orang. Kalau kita nggak bisa nangkap kecemasan publik, kita bisa pantau kecemasan di dalam rejim. Dalam seminggu ini saya mengintip dua suara cemas dari dua orang perempuan di dalam rejim. Bukan kita inginkan, tapi pemerintah sendiri sedang membuat jalan kejatuhannya sendiri, kan itu soalnya. Kalau kita nggak bisa nangkap kecemasan publik, kita bisa pantau kecemasan di dalam rejim. Dalam seminggu ini saya mengintip dua suara cemas dari dua orang perempuan di dalam rejim. Satu, Sri Mulyani yang merasa sakit perut karena pusing untuk menambal defisit anggaran. Obat diarenya dihabisin sama Hasto. Ya, dan tidak mampu berpikir secara rasional, walaupun Sri Mulyani ya orang yang ditrain untuk berpikir rasional, cara membuktikan janji-janji Jokowi itu. Jadi secara psikologis Sri Mulyani itu memberitahu pada publik bahwa dia sendiri elemen utama di dalam rejim, nggak tahu cara jalan keluar untuk menghasilkan kemakmuran, untuk mendistribusikan keadilan. Itu tanda bahwa rejim itu mengalami fatigue, mengalami kelelahan itu, menjelang crack. Dan kalau fatigue itu membesar, dia betul-betul yang dijanjikan oleh Ganda 6 bulan ke depan terjadi tuh. Dijanjikan, yang nggak usah dibilang dia inginkan, dia janjikan akan terjadi itu. Karena dia bisa baca semua variabel makro itu mengarah pada kejatuhan rejim. Karena rejim udah fatigue gitu kan. Saya baca analis Guardian Inggris, koran itu, bahwa coronavirus ini 10 bulan ke depan masih begini, pandeminya masih akan terus begitu, dengan efek pemburukan ekonomi di banyak negara tuh. Termasuk mahasiswa asing yang biasanya belajar ke negara berkembang atau belajar ke Australia, dia nggak spend lagi di situ, orang tuanya nggak kirim uang, jadi ekonomi pun berhenti karena mahasiswa asing tidak lagi membawa dolar ke negara-negara di mana tempat dia belajar. Jadi itu bukan cuma soal korporasi besar, sampai ke urusan kecil dihitung. Selama 10 bulan ini, ekonomi akan mandek, itu soalnya. Nah, tadi saya katakan, kecemasan itu datang dari Sri Mulyani. Kecemasan kedua, tadi pagi saya baca koran, dari Ibu Puan Maharani, yang juga pendukung rejim, yang menganggap bahwa Omnibus Law ini, itu cuma kepentingan 1-2 partai. PDIP nggak punya kepentingan di situ, kira-kira bacaan saya begitu. Karena itu dia minta supaya dievaluasi lagi pasal-pasal itu. Kalau kita lihat yang pro Omnibus Law itu cuma Golkar sebetulnya tuh. PDIP nggak nyaman dengan itu, partai lain juga begitu. Jadi di dalam istana ada swangsong diucapkan secara samar-samar. Dan kita mesti baca itu sebagai sinyal bahwa pemerintahan sekarang mengalami political decaying, pembusukan politik dari dalam itu. Karena ketidakmampuan untuk menjaga momentum dengan kebijakan yang masuk akal. Tuh. Semua kebijakannya kan nggak masuk akal. Jadi amputasi di dalam rejim sedang berlangsung, di dalam rejim sendiri saling mengamputasi mereka tuh. Karena tadi brankasnya kosong, cuman itu soalnya tuh. Nah, brankas kosong ini mesti diterangkan pada publik. Tapi pemerintah menipu, data ditipu semua tuh. Kemiskinan sekian dikurangi 30%. Hutangnya sekian dikurangi sekian 50%. Korupsi Jiwasraya sekian triliun dibilang cuma sekian. Brankas kosong, tapi investor masih akan masuk terus katanya. Masih banyak mau yang ya itu keinginan. Tapi investor yang pakai otak juga dia bilang, lebih baik ganti rejim daripada gue nggak dibayar lagi utang gue. Kan begitu kan? Atau dimangkrakkan karena diambil oleh pencari renta itu segala macam. Jadi itu soalnya. Jadi kalau saya katakan bahwa, ya saya setuju aja analisis Syah Ganda bahwa dalam 6 bulan ini rejim jatuh. Bukan kita inginkan, tapi pemerintah sendiri sedang membuat jalan kejatuhannya sendiri, kan itu soalnya. Jokowi ini misalkan bilang Indonesia ini
aman-aman saja. Konteksnya misalkan dalam coronavirus, COVID-19. Tapi seluruh dunia bilang enggak. Memang kita kata di bawah tempurung apa? Zaman dulu bisa, zaman rejim otoriter, rakyat itu informasinya hierarki. Ya, orang pasti tahu dari bupati, gubernur apa. Sekarang enggak, seorang orang punya internet. Ya, Jokowi bilang aman, rakyatnya googling. Oh, kata Harvard University, tidak mungkin secara statistik Indonesia tidak ada yang kena coronavirus. Rakyat lebih percaya Harvard University daripada Jokowi dan menterinya yang udah pernah dipecat ID kan itu kan, menterinya itu, si Terawan itu. Nah, yang kedua, dia mau menjawab seperti tadi soal investasi. Seluruh dunia ini sekarang tidak berbicara tentang investasi. Seluruh dunia sekarang bicara soal bagaimana dia itu mengisolasi diri. Ya, baik kita Arab Saudi misalkan 7 juta ya yang dihentikan orang umroh, kalikan 2,5 juta aja harga visa. Ya, itu berapa triliun? Itu sudah 15 triliun dia buang uang demi dia mengamankan Arab Saudi jangan sampai dia kena coronavirus. Ya. Kita kan nggak, wah buzzer harus membuat orang supaya datang ke Bali lebih banyak, para wisata jangan jatuh. Kan ini kan kebijakan yang sinting. Ya, termasuk misalkan Luhut bin Sarpanjaitan, saya ingin secepatnya mendatangkan lagi orang-orang Cina, TKA Cina datang ke Indonesia. Sementara orang aja udah tahu ini sekarang 40.000 ternyata disembunyikan. Katanya cuma 3.000 ribuan tenaga kerja Cina di Morowali. Ternyata Menteri Tenaga Kerja udah buka 40.000 yang harus diperiksa karena adakah kemungkinan coronavirus. Ini akhirnya terbuka kebohongan demi kebohongan. Ya, kita kemudian melihat lagi tadi yang untuk ketimpangan sosial diakuin oleh kemarin oleh si Menteri Menko Muhajir dan oleh Wapres Ma'ruf Amin ketika ada konferensi umat Islam di Bangka bahwa ini nggak ada, kemiskinan ini nggak hilang, bahkan itu kemiskinan makin tajam di bawah rejim Jokowi. Karena apa makin tajam? Karena nggak punya solusi. Coba sinting nggak ada Menko ngomong mengkawinkan janda miskin ya dengan orang kaya. Itu di mana ada dalam public policy studies ya cerita tentang itu nggak ada, itu cuma di negeri dongeng atau di negeri yang ya, kalau dia otoriter, memang artinya yang... kalau memang dia rejim religius kayak di Iran atau di mana, oke, boleh misalkan itu dijadikan policy. Kalau di sini kan ketimpangan itu dilakukan dengan mengambil tanah-tanah orang kaya itu. Masa ada satu perusahaan punya 5,2 juta hektar lahan sementara petani kita rata-rata 0,2 hektar lahan, itu kan udah nggak sebanding. Nah, ini yang diambil kemudian diredistribusi aset-aset, ya kan, diredistribusi kredit-kredit perbankan, diredistribusi seluruh sumber-sumber kebijakan yang membuat orang UMKM ini bisa jadi kaya, bukan orang janda miskin dikawinkan. Nah, maksud saya ini tadi, ini artinya rejim ini yang dibilang Rocky Gerung tadi udah nggak ada lagi jawaban-jawaban rasional untuk mempertahankan diri. Makanya kalau saya sebagai pengamat, saya tinggal lihat, ya kan, dari coronavirus ini saya tanya teman saya, kebetulan teman saya alhamdulillah ada yang kerja di CDC Amerika di Atlanta, dan tetangga dia sebelahnya juga di itu yang bagian buat vaksin namanya Dr. Jaibi dari Malaysia. Jadi mereka tiap hari bareng, saya diinfokan tiap hari tentang ini. Dia bilang ini masih lama ketemu nih, mungkin sampai 6 bulan lagi belum ketemu vaksinnya. Jadi selama vaksinnya nggak ketemu, ya, dan kita lihat udah wakil presiden Iran sudah kena virus corona juga ya, dan lain-lain. Ini pasti kita seluruh dunia mengisolasi diri. Pada saat dunia ini menjadi dunia yang terisolasi, negara-negara ini model kayak negara zaman baheula, ya, tidak lagi ada global ekonomi, tidak ada lagi global trade dan lain-lain. Nah, Indonesia ini rejimnya nggak kuat. Karena apa? Karena rejim ini rejim yang berketergantungan, ketergantungan dengan Peking. Nah, sekarang Pekingnya udah kena virus, mau apa gitu loh. Nah, ini yang saya ramalkan 6 bulan lagi mungkin ada rejim baru atau presiden baru, ya kan? Rejim baru tadi artinya dia tukar kabinet, ya, tukar kabinet sih isunya bisa April sih. April yang saya dengar dari kalangan istana ini kira-kira April ada apa kemungkinan ganti kabinet. Tapi kalau Jokowi mungkin mundur, saya pikir 6 bulan ke atas tuh kalau begini terus bisa mundur ya gitu. Nggak kuat, ya ramalan saya sih.